Ini adalah video lengkap untuk membangun dan membuild ini aplikasi web nyata menggunakan Google AI Studio dan Firebase. Baik Anda belum pernah menggunakan AI Studio sebelumnya, atau Anda sudah memiliki proyek dan tidak yakin langkah selanjutnya, video ini untuk Anda. Mungkin Anda sedang membangun sebuah situs web, aplikasi web, atau ide SaaS yang sudah lama Anda pikirkan. Apapun itu, saya siap membantu Anda. Dan jika semua ini terdengar rumit, jangan khawatir. Saya telah meluangkan waktu untuk membuat tutorial ini agar semudah mungkin untuk diikuti. Bahkan jika Anda belum pernah melakukan hal seperti ini sebelumnya. Jadi berikutnya adalah roadmap untuk video ini. Kita akan mulai dengan membangun aplikasi di Google AI Studio. AI Studio gratis, cukup deskripsikan aplikasi impian, lalu proyek siap pakai akan dibuatkan untuk Anda. Tanpa coding, saat dibuat, kita aktifkan Firebase untuk menyediakan backend aktif bagi aplikasi Anda. Firebase mengelola akun pengguna, database, dan penyimpanan file. Mulai gunakan secara gratis. Lalu, kita pastikan konfigurasi tepat, uji aplikasi, perbaiki kendala, dan siapkan dashboard admin untuk pantau data pengguna terpusat. Terakhir, kita deploy aplikasi ke domain dan hosting. Ini satu-satunya bagian berbayar, tapi saya akan pandu setup yang mudah dan murah ini. Bagian tersulit video ini adalah memilih aplikasi demo, karena ini bukan soal satu hal saja. Video ini mengajarkan cara buat aplikasi web dengan backend berfungsi. Jadi aplikasi yang saya pilih untuk dibangun di depan Anda haruslah aplikasi yang tepat. Aplikasinya harus simple tapi cukup kompleks untuk mengajarkan semua dasarnya. Akhirnya, saya pilih ini, namanya aplikasi Web Client Vault. Ini adalah portal file sederhana yang bisa digunakan oleh freelancer atau desainer agar klien mereka bisa masuk dan mengunggah file seperti video, dokumen, atau gambar. Dan saya memilih proyek ini secara khusus karena suatu alasan. Izinkan saya menunjukkan apa saja yang bisa dilakukan aplikasi ini. Di aplikasi ini pengguna dapat membuat akun dengan email dan kata sandi mereka masuk dan keluar, sehingga setiap pengguna mendapatkan ruang pribadi mereka sendiri di dalam aplikasi. Jika mereka keluar dan kembali lagi nanti, semua data mereka masih ada di sana. Tidak ada yang pernah hilang. Mereka dapat mengunggah file, dan file-file tersebut disimpan dengan aman di cloud. Mereka dapat melihat, mengunduh, menghapus file-file tersebut, dan hanya mereka yang memiliki akses ke data mereka sendiri. Dan semua ini bekerja secara bersamaan. Setiap tombol, setiap halaman, setiap fitur berkomunikasi dengan backend di balik layar agar semuanya bisa berjalan. Sekarang, ini bukan sekadar desain atau situs web statis. Inilah aplikasi web nyata. Semuanya berfokus pada 4 hal: autentikasi pengguna, basis data, penyimpanan file, dan integrasi ke UI. Itulah 4 pilar utama aplikasi web. Dan itulah yang akan saya ajarkan kepada Anda di video ini. Kita akan menyiapkan masing-masing pilar ini satu persatu, sehingga pada akhirnya Anda memiliki aplikasi web yang benar-benar berfungsi. Dan pilar-pilar ini sangat penting untuk dipahami karena berlaku untuk semua yang Anda bangun, bukan hanya proyek yang satu ini saja. Itulah alasan saya memilih untuk membangun Client Vault sebagai demo dalam tutorial ini. Ini adalah aplikasi yang sederhana, tetapi bergantung pada keempat pilar tersebut agar dapat berfungsi. Dan ini benar-benar proyek yang sempurna untuk mempelajari konsep inti di balik membangun aplikasi web yang sesungguhnya. Jadi, baik Anda mengikuti proses pembangunan saya atau menggunakannya sebagai panduan untuk proyek Anda sendiri, Anda akan bisa menerapkan apa yang Anda pelajari di video ini ke apapun yang Anda buat selanjutnya di AI Studio. Baiklah, mari kita mulai membangun aplikasi webnya. Pertama, buka Google AI Studio. Jika baru pertama kali, klik tautan di deskripsi dan daftar dengan akun Google. Ini gratis, lalu klik mulai di pojok kanan atas. Saya akan memilih akun Google saya di sini dan memasukkan kata sandi saya. Dan setelah Anda masuk, Anda akan melihat dashboard utama di sini. Baiklah, sebelum saya mengetik prompt saya, izinkan saya menunjukkan bagaimana saya biasanya memformatnya. Karena cara Anda menyusun prompt sangat berpengaruh pada kualitas hasil yang diberikan AI Studio pada percobaan pertama. Format ini bisa digunakan untuk proyek apapun, bukan hanya yang sedang saya buat. Saya membagi setiap prompt menjadi 4 bagian. Bagian pertama adalah tentang apa itu. Beri nama aplikasi, dan jelaskan fungsinya singkat. Beri gambaran agar AI Studio paham tujuan utama proyek Anda. Kedua, tentukan kebutuhannya. Rincikan halaman dan fitur wajib aplikasi Anda. Seperti halaman login, dashboard, tombol-tombol tertentu, atau apapun yang dibutuhkan aplikasi Anda. Semakin detail Anda menuliskannya di sini, hasilnya akan semakin baik. Bagian ketiga adalah tentang tampilannya. Di sini Anda menjelaskan desainnya, warnanya, tata letaknya, dan nuansa keseluruhannya. Tak perlu jadi desainer, cukup jelaskan secara sederhana. AI Studio akan mengubah deskripsi itu jadi hasil yang keren. Dan bagian keempat adalah fitur backend. Di sini Anda beritahu AI Studio kebutuhan backend aplikasi Anda. Ingat 4 pilar dari pengantar tadi, saatnya pilar itu digunakan.
Namun jika Anda baru memulai dan belum benar-benar yakin apa yang dibutuhkan aplikasi Anda di sisi back-end, itu juga tidak masalah. Jika Anda sudah mendeskripsikan aplikasi dan fiturnya dengan baik di bagian-bagian sebelumnya, Anda bisa langsung meminta AI Studio untuk menyiapkan back-end dan menentukan apa saja yang dibutuhkan aplikasi Anda agar dapat berjalan. Namun kapanpun Anda bisa, bersikap spesifik tentang apa yang Anda butuhkan akan selalu memberikan hasil yang lebih baik. Dan dengan memasukkan bagian ini ke dalam prompt Anda sejak awal, AI Studio akan secara otomatis menyiapkan Firebase untuk Anda. Inilah langkah yang mengubah proyek Anda dari sesuatu yang hanya terlihat bagus menjadi aplikasi web yang benar-benar berfungsi. Baiklah, jadi untuk merangkum apa yang baru saja kita bahas sebelum kita kembali ke AI Studio, berikut adalah rumus untuk menulis prompt apapun. Pertama, jelaskan apa proyek Anda, apa yang dibutuhkan, seperti apa tampilannya, dan fitur backend apa saja yang harus dimiliki. Susun prompt Anda persis seperti ini untuk proyek apapun yang Anda buat di AI Studio, dan sisanya akan ditangani oleh AI Studio untuk Anda. Dan saya ingin menyebutkan dengan cepat di sini bahwa jika semua ini terasa membingungkan, saya sebenarnya sudah membuat panduan lengkap Google AI Studio Firebase yang tautannya ada di deskripsi video. Jadi sekarang, saya sarankan Anda scroll ke deskripsi dan buka panduan tersebut di tab baru. Baiklah, sekarang mari kita kembali ke AI Studio, dan saya akan memasukkan prompt saya di sini. Lalu, saya akan scroll ke atas dan mari kita mulai dari awal di sini. Saya punya bagian tentang apa itu di sini. Saya minta AI Studio membangun aplikasi Web Client Vault. Portal file ini memudahkan freelancer dan desainer untuk unggah dan kelola file klien. Saya beri gambaran besar ke AI Studio dalam 2 kalimat saja. Di bawah, saya tuliskan kebutuhan proyek saya. Saya membuat daftar semua fitur pentingnya. Dan di bagian bawah sini, saya juga menyertakan kalimat ini. Ini mengatakan untuk menyertakan fitur atau fungsionalitas lain yang dibutuhkan agar aplikasi ini dapat berjalan dengan baik yang belum tercantum di sini. Saya tuh sertakan ini karena sering ada detail kecil yang terlewat, tapi AI Studio tahu itu dibutuhkan. Berikan saja yang esensial dan biarkan AI Studio melengkapinya. Di bawah ini, saya jelaskan tampilan aplikasi saya. Di sini, saya hanya memberikan beberapa panduan umum terkait desain proyeknya. Tidak harus sesuatu yang sangat rumit. Dan kemudian di bagian bawah sini kita punya bagian yang penting. Disinilah kita mencantumkan fitur backend yang kita inginkan. Di sini saya memberitahu AI Studio bahwa saya membutuhkan autentikasi pengguna, basis data, penyimpanan file, dan aturan keamanan. Inilah 4 pilar pembahasan sebelumnya. Dengan memasukkannya ke prompt, AI Studio akan menyiapkannya otomatis. Kemudian setelah prompt kita siap, saya akan pergi ke kanan bawah di sini dan klik build. Sekarang di sisi kanan sini akan menjadi panel pratinjau Anda. Lalu di sisi kiri, di sini Anda akan melihat secara langsung apa yang terjadi terkait proses build project Anda. Anda juga mungkin akan ditanya beberapa pertanyaan mengenai project Anda di sebelah kiri atau kanan. Jadi saya akan menunggu sebentar di sini dan melihat apa yang terjadi selanjutnya. Jadi di sini kita sedang ditanya tentang bagaimana kita ingin tampilan desain proyek kita. Kita punya beberapa pilihan berbeda di sini. Saya bisa mengklik panah-panahnya untuk melihat masing-masing pilihan, dan saya rasa saya akan memilih yang ini di sini. Jadi saya akan klik pilih desain ini, lalu kita akan menunggu beberapa saat dan melihat apakah AI Studio membutuhkan saya untuk hal lain. Oke, jadi sekarang pada suatu titik selama proses ini, Anda akan melihat pop-up di sini yang bertuliskan aktifkan Firebase. Ini adalah AI Studio yang mengenali bahwa aplikasi Anda membutuhkan back-end nyata dan meminta izin Anda untuk mengaturnya. Silakan klik aktifkan Firebase. Ini terkait buat proyek Firebase Anda, menyiapkan database, mengonfigurasi autentikasi, dan menghubungkan semuanya ke aplikasi Anda. Semua itu terjadi secara otomatis hanya dengan mengklik satu tombol ini. Sekarang mari kita tunggu beberapa saat lagi di sini dan lihat apa yang terjadi selanjutnya. Dan setelah semuanya selesai, AI Studio sekarang akan memberikan Anda build awal dari front-end dan back-end Anda. Sekarang Anda mungkin tergoda untuk langsung mencoba aplikasi Anda dan melihat-lihat desain serta semua halamannya, tapi saya sarankan untuk menahan diri dulu. Hal pertama yang ingin kita lakukan di sini adalah masuk ke back-end dan memastikan bahwa semuanya sudah diatur dan terhubung dengan benar. AI Studio selalu menyiapkan front-end dan back-end untuk kita, tapi kita ingin memastikan semuanya di sisi back-end sudah dikonfigurasi dengan benar sebelum kita mulai melakukan perubahan apapun pada front-end. Dengan begitu, setelah back-end sudah siap, semua perubahan yang Anda lakukan selanjutnya akan berada pada versi final aplikasi Anda. Dan tidak ada yang akan tertimpa atau merusak. Jadi kita akan mengurus itu terlebih dahulu. Sekarang, untuk mengakses back-end Anda perlu pergi ke konsol Firebase yang berada di situs web terpisah. Jadi izinkan saya menunjukkan cara menuju ke sana dan cara menavigasinya agar Anda bisa mulai melakukan perubahan yang kita butuhkan.
Untuk mengakses konsol Firebase kita, buka tab baru di bagian atas, lalu kunjungi console.firebase.google.com. Saya juga tidak akan mencantumkan tautan ini di deskripsi, jadi saya akan pergi ke tautan ini di sini. Lalu di sisi kanan, Anda akan melihat proyek Anda di sini. Silakan klik ke dalamnya. Tutup jendela ini dan inilah konsol Firebase Anda. Disinilah Anda bisa melihat dan mengelola segala sesuatu yang terjadi di balik layar aplikasi Anda. Hal-hal seperti akun pengguna Anda, basis data, penyimpanan file, aturan keamanan, semuanya ada di sini. Kapanpun Anda perlu memeriksa sesuatu atau melakukan perubahan pada backend Anda, disinilah tempatnya. Sekarang, hal pertama yang perlu kita lakukan di sini adalah memeriksa autentikasi. Mari kita pergi ke sisi kiri di sini dan arahkan kursor ke bagian keamanan. Klik pada autentikasi. Dari sini, pergi ke bagian atas dan klik pada metode masuk. Yang akan Anda lihat di sini adalah daftar penyedia masuk. AI Studio secara otomatis mengaktifkan masuk dengan Google untuk kita yang sangat bagus. Namun jika Anda ingin pengguna, Anda bisa mendaftar dengan email dan kata sandi yang dibutuhkan oleh sebagian besar aplikasi. Kita harus mengaktifkannya sendiri. Jadi di sini di sisi kanan, klik pada tambah penyedia baru. Dan di sini klik pada email dan kata sandi. Dan kita akan mengaktifkan ini di sini, lalu klik simpan. Dan sekarang, setelah perubahan itu dilakukan, pengguna kita akan bisa mendaftar di aplikasi web kita menggunakan email dan kata sandi mereka. Hal kedua yang akan kita atur di sini adalah penyimpanan file. Pada menu sebelah kiri, cari database dan penyimpanan, lalu klik penyimpanan di sini. Saat Anda membuka ini untuk pertama kalinya, Firebase akan meminta Anda untuk meningkatkan ke paket Blaze. Jangan khawatir, karena ini benar-benar normal. Penyimpanan Firebase memerlukan akun penagihan yang terdaftar sebelum Anda bisa menggunakannya. Tapi ini hal penting yang perlu Anda pahami. Anda ingin tidak mendaftar untuk langganan berbayar. Paket Blaze dari Firebase menggunakan sistem bayar sesuai pemakaian, yang berarti Anda hanya akan dikenakan biaya untuk penggunaan yang melebihi batas gratis. Dan batas gratisnya sebenarnya sangat besar. Anda mendapatkan 5 GB penyimpanan, 1 GB unduhan per hari, dan 50.000 operasi baca per hari. Sebagai gambaran, Anda harus menjalankan aplikasi yang sangat aktif untuk bisa mendekati angka-angka tersebut. Untuk belajar, membangun, dan menguji, kemungkinan besar Anda tidak akan mengeluarkan biaya sepeser pun. Jadi, mari kita klik tingkatkan proyek. Kemudian gulir ke bawah dan klik buat akun penagihan cloud. Klik setuju dan lanjutkan. Kemudian dash som underverloop menelusuri informasi kontak dan metode pembayaran Anda. Setelah selesai, klik mulai gratis. Tergantung metode pembayaran, mungkin muncul pop-up untuk uang muka $10. Ini hanyalah Google yang memverifikasi metode pembayaran Anda. Dan ini bukan biaya untuk Firebase. Setelah dikreditkan ke akun Anda juga akan mendapatkan kredit percobaan gratis. Dan jika Anda menutup akun penagihan Anda kapan saja, $10 tersebut dapat dikembalikan. Jadi saya akan klik OK di sini. Sekarang di sini, Firebase akan memberi Anda opsi untuk mengatur anggaran penagihan. Saya sarankan untuk mengaturnya ke angka yang rendah, misalnya $5 sudah cukup. Dengan begitu, jika penggunaan Anda mendekati jumlah tersebut, Firebase akan mengirimkan email kepada Anda, jadi tidak ada kejutan. Anda bisa menganggap ini sebagai jaring pengaman. Mari kita gulir ke bawah dan klik lanjutkan. Lalu kita gulir ke bawah di sini dan klik tautkan akun cloud billing. Dan di sini saya akan gulir ke bawah dan klik selesai. Kemudian setelah semuanya diatur, Anda akan diminta untuk mengatur bucket default. Bucket hanyalah tempat Firebase menyimpan semua file yang Anda unggah. Anggap saja seperti folder di cloud yang menampung semua yang diunggah pengguna ke aplikasi Anda. Kita akan memilih opsi lokasi tanpa biaya dan gulir ke bawah, lalu klik lanjutkan. Dan di sini kita ingin memastikan bahwa kita memulai dalam mode produksi, lalu klik buat. Oke, jadi sekarang kita baru saja mengatur storage bucket kita. Disinilah semua file yang diunggah pengguna Anda akan disimpan. Dan jika Anda mengklik tab Rules di bagian atas sini, disinilah aturan keamanan untuk penyimpanan file Anda berada. Kita akan kembali ke sini nanti di video ini.
dan memperbaruinya setelah kita menyiapkan beberapa hal lagi. Jadi untuk merangkum semua yang baru saja kita lakukan sebelum kita lanjut, kita telah berhasil mengatur storage bucket kita, dan sebelumnya kita juga sudah mengaktifkan autentikasi email dan kata sandi. Masih ada beberapa hal lain di konsol Firebase yang perlu kita kunjungi lagi nanti di video ini, tapi untuk sekarang, dua hal inilah yang harus kita selesaikan di sini sebelum kita bisa menguji aplikasi kita. Sekarang, mari kita kembali ke AI Studio dan beritahu apa saja yang baru saja kita konfigurasikan di konsol Firebase. Dengan begitu, Anda bisa memastikan semua yang ada di aplikasi kita sudah terhubung dengan benar ke perubahan yang baru saja kita lakukan. Jadi saya akan kembali ke AI Studio di sini dan saya akan memasukkan prompt ini. Di sini tertulis inilah yang sudah saya konfigurasikan di konsol Firebase. Hal pertama adalah saya mengaktifkan autentikasi email dan kata sandi sebagai penyedia masuk. Dan yang kedua, saya telah menyiapkan Firebase Storage dengan bucket default dalam mode produksi. Di bagian bawah sini, saya menulis, tolong pastikan fitur unggah file aplikasi sudah sepenuhnya terhubung ke Firebase Storage. Dan bahwa alur autentikasi email dan kata sandi berfungsi dengan baik untuk proses pendaftaran maupun masuk. Jadi kita beri konteks ke AI Studio soal perubahan di backend Firebase. Saya sarankan ini tiap ada perubahan di backend aplikasi, cukup beri konteks perubahannya agar AI Studio bisa menelusuri kode dan memastikan semuanya lancar. Jadi mari kita lanjutkan dan kirim prompt ini di sini. Tunggu sebentar untuk cek apakah semuanya sudah terupdate dengan benar. Luar biasa. Sekarang seperti yang bisa Anda lihat di sini, tampaknya semuanya sudah siap digunakan. Baiklah. Jadi langkah selanjutnya adalah kita akan langsung mencoba dan mulai menguji aplikasi web kita. Inilah progres kita. Front-end sudah jadi berkat AI Studio. Itulah antarmuka aplikasi kita. Halaman-halamannya, tombol-tombolnya, tata letaknya, semua yang dilihat dan digunakan oleh pengguna, itu sudah selesai. Kita juga sudah menyiapkan database untuk backend kita. Database itu dibuat secara otomatis untuk kita saat kita mengklik Enable Firebase selama proses pembuatan. Database inilah yang menyimpan semua data aplikasi Anda, informasi pengguna, detail file, dan apapun yang perlu diingat oleh aplikasi Anda. Kita sudah mengaktifkan autentikasi email dan kata sandi sehingga pengguna bisa membuat akun, masuk dan keluar, dan kita juga sudah mengonfigurasi penyimpanan, yaitu tempat semua file yang diunggah pengguna akan disimpan. Dan karena kita sudah memiliki database tersebut, semua ini, setiap akun yang dibuat, setiap file yang diunggah, setiap data yang dikumpulkan aplikasi Anda, semuanya akan disimpan dan ada secara permanen. Sekarang di bagian pengantar saya menyebutkan 4 pilar dalam menyiapkan backend nyata untuk aplikasi web apapun. Inilah posisi kita saat ini. 3 pilar pertama, yaitu autentikasi pengguna, database, dan penyimpanan file. Sekarang sudah siap. Sekarang kita telah sampai pada pilar terakhir, yaitu menghubungkan semuanya ke antarmuka pengguna, UI. Dan yang satu ini sedikit berbeda dari 3 pilar pertama, karena ini bukan sesuatu yang bisa langsung diaktifkan dan langsung berfungsi. Ini akan berubah tergantung pada apa yang sedang Anda bangun. Setiap aplikasi itu berbeda, dan hal-hal yang perlu dihubungkan serta masalah yang mungkin Anda temui akan bervariasi tergantung pada proyek Anda. Namun inilah gambaran umum tentang bagaimana hal ini bekerja di proyek apapun. Kita perlu masuk ke dalam aplikasi, menguji setiap fitur, dan mencatat apapun yang tidak berjalan sebagaimana mestinya. Dalam kasus Anda mungkin fitur masuk, sign in, tidak berfungsi, Anda bisa mencatat hal itu. Mungkin ada tombol yang tidak melakukan apa yang seharusnya dilakukan. Anda bisa menambahkannya ke daftar Anda. Mungkin file tidak terunggah atau data tidak tersimpan. Apapun itu, cukup catat saja seiring Anda berjalan. Lalu, setelah Anda selesai menguji semuanya, Anda kembali ke AI Studio dan menyelesaikan daftar Anda, satu masalah demi satu. Anda cukup jelaskan masalahnya, biarkan AI Studio memperbaikinya, uji kembali, lalu lanjut ke masalah berikutnya. Dan Anda sebaiknya tetap fokus pada satu masalah untuk setiap prompt, supaya setiap perbaikan tetap bersih dan tidak secara tidak sengaja merusak bagian lain. Sekarang, jika Anda menemui sesuatu yang benar-benar menghalangi, seperti Anda bahkan tidak bisa masuk ke aplikasi Anda harus segera memperbaikinya lewat prompt agar bisa melewatinya dan terus menguji bagian lain dari aplikasi Anda. Anda akan melihat saya menjalani proses ini untuk aplikasi saya, dan masalah spesifik yang saya temui mungkin akan berbeda dengan yang Anda temui, tergantung pada apa yang sedang Anda bangun. Tapi pendekatan secara keseluruhan persis sama. Anda menguji berbagai hal. Anda mencatat apa saja yang tidak berfungsi, lalu Anda menyelesaikannya menggunakan prompt di AI Studio. Itulah prosesnya, dan sejujurnya ini sangat mudah. Baiklah, sekarang mari kita mulai menguji aplikasi kita. Untuk mulai menguji aplikasi web kita, mari kita maksimalkan panel pratinjau. Klik tombol ini di sini. Dan inilah tampilan layar login aplikasi saya. Tentu saja, milik Anda akan terlihat sedikit berbeda. Dalam kasus saya belum memiliki akun, jadi saya akan mengklik buat akun gratis.
Nah, sebelum Anda memasukkan apapun di sini, akun pertama yang Anda buat di aplikasi Anda akan menjadi akun admin Anda. Kemudian, dalam video ini, jadi pastikan Anda menggunakan email dan kata sandi yang benar-benar ingin Anda gunakan dalam jangka panjang sebagai pemilik aplikasi ini. Untuk sementara, kita akan menggunakan akun pertama ini sebagai akun uji coba biasa, tetapi nanti kita akan memberikan hak akses administrator pada akun ini. Dengan begitu, Anda dapat melihat semua pengguna dan semua data mereka di satu tempat. Jadi, ingatlah hal itu saat Anda memilih email dan kata sandi Anda di sini. Saya sudah mengisi informasi pribadi saya di sini. Jadi saya akan scroll ke bawah dan klik mulai. Baik, sekarang kita sudah berada di dalam aplikasi kita. Jadi dashboard Anda mungkin akan terlihat berbeda dari milik saya, tergantung pada apa yang Anda buat. Anda mungkin memiliki tab yang berbeda, fitur yang berbeda, dan secara keseluruhan tata letak yang berbeda, dan itu tidak masalah sama sekali. Hal terpenting adalah Anda sudah masuk dan bisa melihat layar utama aplikasi Anda. Inilah yang akan dilihat pengguna Anda setiap kali mereka menggunakan aplikasi Anda. Sekarang kita ingin menguji setiap fitur inti untuk memastikan semuanya benar-benar berfungsi. Untuk aplikasi saya itu berarti menguji unggah, unduh, dan hapus file. Untuk aplikasi Anda mungkin berbeda, tergantung pada apa yang dilakukan aplikasi Anda, tapi prosesnya sama. Coba setiap fitur satu persatu dan pastikan semuanya berjalan sesuai fungsinya. Jadi, saya berada menguji video Sam. Saya akan mulai dengan mengunggah file di sini. Saya semakin gini klik jelajahi lokal, dan saya akan coba mengunggah file ini di sini. Gulir ke bawah, dan di sini Anda bisa lihat sepertinya tidak ada yang benar-benar terunggah. Jadi begini cara kita memecahkan masalah seperti ini. Saya akan pergi ke kanan atas dan menutup ini, lalu kita akan kembali ke sisi kiri di sini. Jika Anda menemukan ada sesuatu yang tidak berfungsi di aplikasi Anda sebaiknya bekerja sama dengan AI Studio untuk memberikan umpan balik dan memintanya memperbaiki masalah tersebut untuk Anda. Jadi di sini, saya akan mengatakan sepertinya unggahan file tidak berfungsi. Silakan pecahkan masalah ini dan perbaiki. Lalu saya akan langsung kirim ini. Dan sekarang kita biarkan AI Studio memecahkan masalah ini dan memperbaikinya untuk kita. Jadi saya akan menunggu di sini beberapa saat dan menunggu perbaikan itu selesai. Inilah hasil dari AI Studio. Aplikasi sudah terhubung ke Firebase Storage dan Firestore agar pengguna bisa mengunggah file. Terkadang muncul pop-up seperti ini, tanda kesalahan saat menjalankan kode. Jika ini muncul, cukup klik perbaiki. Dan sekarang kita akan menunggu di sini beberapa saat lagi agar perbaikan tersebut dapat dilakukan. Oke, sekarang tertulis perbaikan sudah selesai. Ayo unggah file kita lagi. Saya perbesar jendelanya di sini. Bisa dilihat ada satu file. Jika saya gulir ke bawah, filenya berhasil diunggah, hanya tidak muncul tadi. Itulah intinya. Setelah versi pertama aplikasi web selesai, Anda menguji semuanya, catat kesalahan, lalu perbaiki satu persatu. Jadi untuk memastikan semuanya berjalan dengan baik, saya akan klik Browse Locally lagi. Saya akan coba unggah filenya lagi di sini. Dan saya akan gulir ke bawah, dan filenya sudah ada di sana. Saya juga akan klik tombol unduh untuk memastikan fitur itu berfungsi. Dan itu berjalan dengan baik di sini. Saya akan tutup ini, dan mari kita coba juga menghapus filenya. Saya akan klik ikon tempat sampah, lalu klik hapus permanen. Luar biasa, itu berarti semuanya berjalan dengan baik pada database kita untuk unggahan file. Sekarang, mari kita uji satu hal penting lagi. Di kiri bawah sini, saya akan klik keluar, lalu saya akan masuk kembali ke akun saya. Masuk kembali. Jadi kita baru saja keluar, lalu masuk kembali, dan semua data kita masih ada di sini. Itu berarti database kita berfungsi dalam menyimpan data, sehingga tetap ada untuk para pengguna Anda. Autentikasi juga berjalan karena kita bisa membuat akun, keluar, dan masuk kembali tanpa masalah apapun. Dan sekarang unggahan file juga sudah berfungsi. Sebelumnya tidak, dan itulah inti dari langkah menghubungkan semuanya ke UI. Kita harus masuk, menguji berbagai hal, dan mencari tahu apa yang tidak berfungsi, lalu menggunakan AI Studio untuk memperbaikinya. Jadi sekarang, karena semua yang ada di aplikasi saya sudah berjalan dengan baik, dan front-end serta back-end saling berkomunikasi sebagaimana mestinya, itu berarti keempat pilar sudah terbentuk. Aplikasi saya sekarang sudah memiliki back-end yang benar-benar berfungsi. Sekarang mari kita lanjut ke langkah berikutnya, yaitu menyiapkan akun admin Anda. Sekarang, setiap pengguna aplikasi akan melihat data dan file mereka sendiri. Begitulah seharusnya cara kerjanya. Namun, sebagai orang yang membangun dan menjalankan aplikasi, Anda pasti ingin memiliki cara untuk melihat semuanya. Anda ingin melihat semua pengguna Anda, semua data mereka, dan seluruh aktivitas mereka dalam satu tempat. Dan itulah fungsi dari dashboard admin. Hal ini berlaku untuk aplikasi apapun yang Anda buat.
Jika Anda menjalankan alat SaaS, Anda pasti ingin melihat semua pelanggan Anda. Jika Anda menjalankan platform kursus, Anda pasti ingin melihat semua siswa Anda. Untuk aplikasi saya ingin bisa masuk dan melihat semua klien saya, serta semua yang telah mereka unggah dari satu layar. Untuk mengatur ini, kita perlu melakukan dua hal. Pertama, kita perlu memberitahu AI Studio akun mana yang merupakan admin. Dan kedua, kita perlu membuat tampilan terpisah yang hanya bisa dilihat oleh admin. Untuk menemukan ID pengguna akun admin Anda, kita harus kembali ke konsol Firebase. Jadi saya akan membukanya di bagian atas sini, lalu klik pada autentikasi, dan pastikan Anda berada di tab pengguna. Di sini Anda akan melihat akun yang Anda buat sebelumnya, lalu Anda akan melihat ID pengguna tepat di sini. Klik tombol salin, lalu kembali ke AI Studio. Saya akan memperkecil panel pratinjau di sini, lalu di sini kita akan mengirim prompt lain ke AI Studio. Saya punya prompt yang bisa Anda salin dan tempel untuk bagian ini, yang ada di panduan yang ditautkan di deskripsi. Jadi saya akan menyalinnya dari panduan, lalu saya akan menempelkannya di sini. Saya akan menggulir ke bagian atas di sini. Dan di sini saya sudah menempelkan ID pengguna admin saya. Tapi Anda harus menggantinya dengan ID pengguna yang baru saja Anda salin dari Firebase. Dan saya juga ingin menyebutkan di sini bahwa prompt untuk menambahkan dashboard admin ke aplikasi Anda ini hanyalah titik awal. Silakan saja menyesuaikan prompt ini sebebas mungkin. Anda pasti bisa dengan mudah menghapus atau menambahkan berbagai hal ke dalamnya, tergantung pada apa yang Anda inginkan di dashboard admin Anda. Jadi dengan prompt ini sudah siap, saya akan langsung mengirimkannya. Lalu kita akan menunggu di sini beberapa saat lagi dan membiarkan AI Studio bekerja. Baiklah, luar biasa. Dan sekarang, hal berikutnya yang perlu kita lakukan adalah kembali ke konsol Firebase dan memastikan bahwa aturan keamanannya sudah diperbarui. Mari kita kembali ke konsol Firebase. Lalu turun ke bagian database dan penyimpanan, kemudian cari Firestore. Kita akan klik di sini, lalu klik ke bagian keamanan. Dan jika saya scroll ke bawah di sini, Anda akan melihat blok ini yang bertuliskan Function is Admin. Lalu pada baris berikutnya ada ID pengguna saya di sini. Ini adalah baris yang memberitahu Firebase akun mana yang memiliki akses admin. Jika ID pengguna ada di sana berarti Anda sudah siap. Sekarang, dalam kebanyakan kasus, AI Studio memperbarui aturan ini secara otomatis ketika Anda mengirimkan prompt admin. Namun jika karena suatu alasan, Anda tidak melihat ID pengguna Anda di aturan tersebut, atau dashboard admin Anda tidak menampilkan semua pengguna, cukup kembali ke AI Studio dan beritahu untuk memastikan bahwa aturan keamanan Firestore telah diperbarui. Jadi misalnya di sini saya akan beralih kembali ke AI Studio dan kemudian saya akan mengirimkan perintah ini. Pastikan aturan keamanan Firebase telah diperbarui sepenuhnya. Pastikan ID pengguna saya benar. Saat ini saya memiliki akses ke semua data. Jadi dalam kasus saya, aturan keamanan saya sudah diperbarui, tetapi saya akan tetap mengirimkan permintaan ini. Setelah perintah dikirim, aturan keamanan Anda sudah aktif. Untuk cek ulang, Anda bisa kembali ke tab keamanan Firestore, tapi AI Studio akan menangani semuanya di sini. Selanjutnya, hal yang perlu kita lakukan adalah mengurus aturan penyimpanan. Aturan-aturan ini terpisah dari keamanan database, dan berdasarkan pengalaman saya, biasanya tidak otomatis sinkron. Aturan penyimpanan inilah yang mengontrol siapa yang bisa melihat dan mengakses file yang diunggah pengguna. Jadi seandainya jika akun admin Anda memiliki akses dalam aturan penyimpanan, Anda tidak akan bisa melihat file pengguna lain dari dashboard admin setelah aplikasi dijalankan. Jadi kita akan memperbarui aturan penyimpanan secara manual untuk memastikan semuanya berjalan dengan baik. Sekarang mari kita kembali ke konsol Firebase kita, lalu klik pada bagian penyimpanan. Kemudian klik pada bagian aturan, lalu kita sorot semuanya di sini dan hapus. Dan sekali lagi, jika Anda memeriksa panduan yang ditautkan di deskripsi, saya memiliki aturan penyimpanan salin tempel yang dapat Anda ganti di sini. Jadi saya akan menyalinnya dari panduan tersebut. Kemudian saya akan menempelkannya di sini, dan pastikan di bagian paling akhir, Anda memperbarui ID pengguna Anda di sini. Jadi sorot saja bagian ini dan ganti dengan ID pengguna Anda yang sebenarnya. Setelah Anda memasukkan data tersebut, klik publikasikan. Lalu kita akan beralih kembali ke AI Studio. Dan sebelum melanjutkan, tunggu 1 hingga 2 menit agar semuanya tersinkronisasi. Luar biasa. Selesai sudah, aturan penyimpanan sudah benar dan siap untuk deploy. Selanjutnya, mari cek tampilan panel admin kita. Saya akan segarkan halaman ini.
Lalu saya akan maksimalkan panel pratinjau. Dan sekarang beginilah tampilan panel kontrol admin kita. Saya bisa melihat total pengguna saya, jumlah file yang saya miliki, dan juga status servernya. Dan di sini saya bisa melihat akun pengguna saya. Sekarang, untuk panel kontrol admin saya ingin memastikan bahwa panel ini juga benar-benar melacak pengguna baru, dan saya bisa membaca serta mengunduh file mereka. Jadi saya akan klik keluar di kiri bawah, lalu saya akan membuat akun lain. Isi informasi di sini, lalu saya akan daftar di sini. Dan sekarang saya akan mengunggah file uji coba itu lagi. Klik 2 kali pada file tersebut di sini. Di bawah sini terlihat file sudah terunggah. Sekarang saya akan log out lalu masuk ke akun admin saya. Masuk kembali di sini. Di sini ada 2 pengguna. Terlihat mereka mengunggah satu file. Jadi klik kelola data. Dan saya bisa melihat file uji coba yang kita unggah ke akun ini. Dan inilah kekuatan memiliki konsol admin. Saya bisa melihat semua pengguna saya, email mereka, kapan mereka mendaftar, dan berapa banyak file yang diunggah oleh masing-masing pengguna. Tidak peduli berapa banyak pengguna yang mendaftar ke aplikasi Anda akan selalu memiliki gambaran yang jelas tentang semua yang terjadi di dalam panel kontrol admin Anda. Dan juga, pengalaman setiap pengguna Anda tetap sepenuhnya pribadi. Mereka hanya bisa melihat data mereka sendiri. Dan sekarang ini berarti, aplikasi kita sudah sepenuhnya selesai dibangun dan berfungsi. Kita sudah punya akun pengguna, basis data, penyimpanan file, aturan keamanan, dan dashboard admin. Sekarang kita perlu membuat aplikasi ini hidup di internet. Jadi sekarang mari kita simpan ke GitHub dan lakukan deployment. Saya makin meminimalkan ini di sini, lalu klik pengaturan di kanan atas. Klik panah ini, dan klik GitHub. Klik masuk ke GitHub untuk melanjutkan. Dan jika Anda sudah memiliki akun GitHub, Anda bisa langsung masuk di sini. Tapi jika Anda belum punya akun, Anda bisa mendaftar di bawah sini. Dalam kasus saya akan klik lanjutkan dengan Google. Saya akan masuk dengan akun saya di sini. Di sini Anda bisa memilih nama pengguna Anda. Anda bisa memilih negara atau wilayah Anda. Lalu gulir ke bawah dan klik buat akun. Kemudian di sini cukup gulir ke bawah dan klik install dan otorisasi. Dan sekarang di sini kita perlu membuat sebuah repository. Repository hanyalah sebuah tempat di GitHub di mana situs web atau aplikasi web Anda akan disimpan. Nantinya kita akan menggunakan ini untuk benar-benar melakukan deploy ke internet. Jadi di sini saya akan menulis client vault web app dan untuk deskripsinya saya akan tulis tutorial web app. Dan untuk visibilitasnya saya sarankan untuk tetap memilih privat. Gulir ke bawah dan klik buat repository GitHub. Lalu Anda akan gulir ke bawah sampai ke bagian bawah dan klik Stage and Commit All Changes. Nah, sekarang aplikasi web kita sudah tersimpan di GitHub, artinya kita siap melakukan deployment. Tapi bagaimana cara menampilkannya di internet supaya bisa dikunjungi oleh orang-orang? Kita butuh hosting. Singkatnya, ini sewa ruang server yang selalu online 24/7. Jadi aplikasi Anda bisa diakses kapan saja. Ini satu-satunya bagian berbayar, tapi wajib agar aplikasi Anda punya tempat di internet. Ada banyak pilihan hosting yang tersedia di luar sana. Namun cara termudah yang saya temukan khusus untuk Project AI Studio adalah Hostinger. Hostinger terintegrasi GitHub, jadi saat push perubahan project, aplikasi otomatis terdeploy, tak perlu update manual. Hostinger juga sudah mendukung teknologi yang digunakan oleh Project AI Studio secara langsung, jadi Anda tidak perlu melakukan konfigurasi tambahan apapun. Anda juga akan mendapatkan nama domain gratis untuk tahun pertama, sehingga aplikasi Anda memiliki URL profesional yang sebenarnya, bukan sekadar deretan karakter acak, dan harganya benar-benar terjangkau untuk semua yang Anda dapatkan. Jadi langkah selanjutnya di sini adalah mendaftar ke Hostinger. Untuk mendapatkan diskon eksklusif, kunjungi tautan yang ada di layar ini, atau klik tautan pertama di deskripsi video. Tautan tersebut akan membawa Anda ke halaman pengaturan yang benar, dan memastikan Anda mendapatkan harga terendah yang mungkin. Baiklah, sekarang saya akan langsung pergi ke tautan yang ada di bagian atas deskripsi video. Dan setelah Anda mengunjungi tautan itu, Anda akan dibawa ke halaman ini. Klik mulai sekarang. Lalu, di bagian bawah sini, kita akan mencari paket bisnis.
Alasan mengapa kita membutuhkan paket ini secara khusus adalah karena jika saya gulir ke bawah di sini, Anda akan melihat paket ini mencakup 5 aplikasi web Node.js terkelola, dan inilah fitur yang kita perlukan. Jadi mari kita gulir ke atas di sini dan klik pilih paket. Lalu di sini mulai dengan memilih periode penagihan Anda. Secara default, ini akan diatur ke 48 bulan. Namun, Anda juga bisa mengubahnya menjadi paket 24 bulan, 12 bulan, atau 1 bulan. Untuk video ini, saya akan memilih opsi 12 bulan. Bisa dilihat, kita tetap hemat dan dapat domain gratis setahun. Di bawah, ketikkan nama domain Anda, tapi nanti saja. Di sisi kanan, tinjau pesanan Anda. Dapatkan juga diskon tambahan ini lewat tautan pertama di deskripsi video. Setelah Anda siap, gulir ke bawah dan klik lanjutkan. Lalu di halaman ini, di sini Anda perlu mendaftar akun Hostinger. Pada ProApp masukin alamat email Anda dan buat kata sandi, lalu klik daftar. Dan sekarang, di halaman ini, silakan masukkan alamat penagihan dan informasi pembayaran Anda, selesaikan proses pembayaran, dan saya akan menemui Anda di langkah berikutnya. Di halaman ini Anda masuk ke onboarding Hostinger. Tergantung waktu menonton, proses ini bisa sedikit berbeda. Namun, meskipun sedikit berbeda, langkah-langkah utamanya seharusnya tetap sama. Jadi cukup ikuti saja sebisa mungkin. Pertanyaan pertama, saya pilih membuat situs web ini untuk diri sendiri. Saya ingin membuat situs baru. Di kanan bawah sini, saya akan klik lewati personalisasi. Lalu ketika Anda sampai di halaman ini, Anda akan melihat 3 pilihan. Anda perlu menggulir ke bawah di sini dan cari opsi yang bertuliskan Node.js Web App. Ini akan memungkinkan kita untuk melakukan deployment melalui GitHub. Jadi klik ini lalu klik berikutnya. Dan di sini Anda bisa mengklaim nama domain gratis untuk tahun pertama. Jadi di sini saya akan mengetik clientvaulttutorial.com dan seperti yang Anda lihat, domain ini gratis untuk tahun pertama. Jadi saya akan klaim ini dan klik berikutnya. Lalu di sini Anda harus memverifikasi detail kepemilikan nama domain Anda. Ini adalah pihak yang akan didaftarkan sebagai pemilik domain Anda. Jadi pastikan semua informasi di sini sudah benar. Setelah Anda mengisi semuanya, klik daftar. Di sini, Anda mungkin akan menerima pesan teks yang dikirim ke nomor ponsel Anda. Silakan masukkan kode Anda di sini. Dan klik verifikasi. Luar biasa, sekarang domain Anda sudah siap digunakan. Setelah Anda sampai di layar ini, klik hubungkan dengan GitHub. Dan kemudian di layar ini, Anda bisa memilih apakah ingin memberikan Hostinger akses ke semua repositori Anda atau hanya repositori tertentu saja. Dalam kasus saya akan memilih semua. Saya akan menggulir ke bawah dan klik install dan otorisasi. Lalu di sini, Anda seharusnya melihat repositori yang kita buat di Google AI Studio beberapa saat yang lalu. Saya akan klik repositori saya di sini dan klik lanjutkan. Lalu di sini, hal pertama yang perlu Anda lakukan adalah mengubah preset framework. Silakan klik ini lalu gulir ke paling bawah. Jika Anda sedang mencari opsi ini di sini yang bernama Vite, klik pada opsi ini. Lalu gulir ke bawah halaman ini. Cari variabel lingkungan, environment variables. Di sebelah ini, klik tambah. Kita akan menambahkan beberapa variabel lingkungan di sini menggunakan API key. Jika proyek Google AI Studio Anda menggunakan fitur AI apapun, seperti chatbot, pembuatan gambar, atau alat berbasis AI lainnya, fitur-fitur tersebut tidak akan berfungsi setelah deployment kecuali kami menambahkan kunci API. Jadi mari kita selesaikan itu sekarang. Mari kita beralih kembali ke Google AI Studio dan saya akan menutup ini. Klik kembali untuk memulai. Klik untuk masuk ke dashboard. Dan di sinilah Anda akan sampai di bagian kunci API. Di sisi kanan, klik buat kunci API, lalu klik buat kunci. Dan kemudian klik salin kunci. Dan beralih kembali ke Hostinger. Lalu, untuk nama pertama di sini, mari kita ketik Gemini_API_key. Kemudian tempelkan kunci di sini. Klik tambah lagi. Lalu untuk nama berikutnya, kita akan beri nama Google_API_key. Kemudian tempelkan lagi kunci yang sama.
Dan kemudian sekali lagi klik tambah lagi dan kita akan beri nama fight_Gemini_API_key. Lalu tempelkan lagi kunci yang sama. Setelah selesai, klik selesai. Dan kemudian klik deploy. Sempurna sih, sekarang aplikasi web Anda akan dideploy. Saya tuh akan menunggu di sini beberapa saat dan menunggu semuanya selesai. Oke, dan seperti yang bisa Anda lihat di sini, proses deployment sudah selesai dan aplikasi kita sudah tersedia di domain custom kita. Jadi semuanya sudah terhubung dan siap digunakan. Sekarang saya akan membuka aplikasi web saya di sini dengan mengklik tautan ini dan selesai. Sekarang, semua hal yang kita lakukan sebelumnya saat mendaftar akun admin dan mengunggah file, semua informasi itu seharusnya masih ada di sini. Jadi saya akan langsung masuk ke akun admin saya dan klik masuk. Luar biasa. Seperti yang Anda lihat di sini, semuanya persis sama seperti saat di AI Studio. Itu karena pratinjau tadi terhubung ke backend Firebase yang sama selama ini. Dan ini sangat bagus karena berarti database dan backend Anda sudah berjalan dengan baik sejak awal. Sekarang, jika ada sesuatu yang tidak berjalan seperti yang Anda harapkan, atau jika Anda ingin melakukan perubahan pada aplikasi Anda di masa depan, berikut caranya. Pertama, kembali ke Google AI Studio dan tutup halaman ini. Klik pada dashboard, klik pada apps, lalu klik aplikasi yang baru saja Anda deploy di sini. Di sini ubah atau beritahu AI Studio perbaikannya, lalu simpan ke GitHub. Hostinger terhubung dengan GitHub Anda, jadi otomatis deteksi pembaruan dan deploy ulang aplikasi Anda. Anda tidak perlu melakukan apapun di sisi Hostinger. Anda melakukan perubahan di AI Studio, mendorongnya ke GitHub, dan perubahan itu akan muncul di situs live Anda. Jadi misalnya di sini saya bisa melakukan perubahan kecil. Saya akan bilang ubah warna merah di panel admin menjadi hijau saja. Jadi kita akan melakukan perubahan desain kecil seperti itu di sini. Saya akan lanjutkan dan mengirimkan perubahan ini, lalu kita akan membiarkan AI Studio bekerja sebentar untuk mengganti warnanya. Dan sekarang, di mode pratinjau, Anda bisa melihat bahwa warnanya sudah menjadi hijau. Untuk mendorong pembaruan ini ke deployment live, yang sebenarnya pergi ke kanan atas dan klik pada pengaturan. Klik panahnya, lalu klik GitHub. Kemudian kita akan gulir ke bawah, klik stage dan commit semua perubahan. Lalu di perubahan Anda akan diunggah ke GitHub. Setelah itu, kembali ke aplikasi web Anda. Lalu segarkan halaman tersebut. Bisa dilihat Hostinger otomatis meredeploy aplikasi Anda dengan perubahan terbaru. Perhatikan detail di bagian atas adalah nama situs sebenarnya. Ini nama defaultnya. Tiap aplikasi Google AI Studio dinamai begini. Untuk mengubah judul situs Anda, lakukan hal serupa. Kembali ke AI Studio dan minta perubahannya. Lalu Anda akan melakukan commit perubahan itu ke GitHub. Anda akan menggunakan alur kerja yang baru saja saya tunjukkan untuk melakukan perubahan atau memecahkan masalah. Sekarang, sebelum kita selesai di sini, mari kita kembali ke Hostinger. Lalu mari kita tutup ini. Dan di sini Anda akan menemukan hPanel Anda. Di sinilah Anda dapat mengelola deployment dan hosting Anda. Jadi di sini sih Anda mungkin memiliki beberapa item di daftar tugas Anda. Dan jika Anda klik di sini di kiri atas, lalu klik pada website, klik pada Node.js, Anda seharusnya melihat aplikasi web Anda terdaftar di sini. Di bawahnya, klik pada dashboard. Dan di sini Sharpie, Anda akan dapat melihat semua informasi terkait deployment Anda. Anda dapat mengakses pengaturan Anda di sini. Lihat deployment saat ini dan info lainnya di bawah. Info domain juga ada di sini. Setelah ini, periksa email pendaftaran domain Anda. Temukan pesan dari Hostinger berisi tautan. Klik tautan itu untuk memverifikasi domain Anda. Dan jika Anda membutuhkan bantuan untuk menemukan sesuatu di dashboard Hostinger Anda, pergi ke kanan atas dan klik pada Ask AI. Ini akan membuka kode AI. Anda bisa menanyakan apa saja, dan ini sangat membantu. Jika AI tidak bisa menemukan solusinya untuk Anda, AI akan menghubungkan Anda ke agen langsung. Dan berdasarkan pengalaman saya, ini sangat membantu. Dan juga izinkan saya memberikan tur singkat tentang konsol Firebase. Jadi saya akan kembali ke Firebase. Di bagian atas ini Anda memiliki gambaran umum proyek Anda. Saya mau akan mengkliknya.
Ini ringkasan proyek Kinda, termasuk paket dan jumlah aplikasi Anda. Di bawah terlihat sekilas jumlah baca tulis data saat ini. Jika perlu cek kinerja aplikasi, cek di sini. Di kiri bawah ada pengaturan. Di sini terdapat info penagihan, integrasi, akun layanan, dan izin pengguna. Anda jarang mengaksesnya, tapi jika perlu mengelola tingkat akun, semuanya ada di sini. Di bawah ini ada bagian apa yang baru, tempat Firebase menampilkan fitur dan pembaruan terbaru. Di bawahnya ada pintasan proyek Anda, yaitu alat yang kita gunakan sepanjang video ini. Dalam kasus kita telah mengunjungi Firestore, Authentication, dan Storage. Jadi itulah yang muncul di sini. Anda akan paling sering mengunjungi 3 tab ini. Dan kemudian di bagian paling bawah, Anda akan menemukan kategori produk Anda. Ini mencakup database dan storage, keamanan, layanan AI, hosting dan serverless, DevOps dan engagement, serta analytics. Bagian yang ada di bawah ini lebih bersifat lanjutan, dan Anda biasanya hanya akan mengunjungi tab database, storage, dan keamanan saja. Anda baru saja membangun dan meluncurkan aplikasi web nyata dari awal. Semuanya menggunakan Google, AI Studio, Firebase, dan Hostinger. Dan jika Anda belum mendaftar paket hosting Anda, kunjungi tautan yang ada di layar ini atau klik tautan pertama di deskripsi video. Menggunakan tautan tersebut akan memastikan Anda mendapatkan harga terendah yang tersedia. Jika video ini membantu Anda, pastikan untuk menekan tombol like dan subscribe untuk mendapatkan lebih banyak tutorial seperti ini. Sampai jumpa di video berikutnya.